Oke, izin saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Belum ya? Siap. Sudah. Oh, di saya belum terlihat. Oke, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua pada malam hari ini. Sebelum kita memulai untuk melakukan presentasi secara online dan direkam via Zoom ini, kami mengucapkan yang pertama kali yang terhormat Ibu Irma selaku dosen Teknik Industri BINUS University untuk mata kuliah Supply Chain Management. Kemudian juga yang terhormat ada Ibu Aida dan Pak Agia selaku asisten lab untuk mata kuliah Supply Chain Management. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami untuk melakukan presentasi. Hari ini kami dari kelompok 4 atau tim 4 dari kelas SSD Teknik Industri yang beranggotakan yang pertama ada Ibu Latif Septiani, kemudian ada saya sendiri Arif Ayatullah, kemudian ada Mbak Dinda Kirana, dan ada Pak Anton serta Pak Hendra Kurniawan yang dalam presentasi ini kami akan membahas terkait dengan 6 modul yang telah kami pelajari dan terapkan selama mata kuliah lab Supply Chain Management. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, eh, kita lanjut saja langsung ke materi yang pertama atau modul yang pertama, yaitu Supply Chain Management. Supply Chain Management merupakan ilmu manajemen rantai pasok yang dilakukan secara online atau dengan menggunakan internet untuk memonitor performa dan kinerja rantai pasok serta mempercepat alur informasi dan data yang diperlukan untuk dianalisis. Ada 4 metode yang kita pelajari di ESCM, yaitu pertama ada data reliable, kemudian ada data Woolies, wholesaler, kemudian ada data distributor, yang terakhir ada data factory. Nah, untuk tabelnya sendiri bisa Bapak Ibu lihat di layar. Yang pertama ada entitas, kemudian ada total stok, total order, rata-rata stok, rata-rata order, dan total biaya yang sebesar 194.904.000. Kemudian di layar juga terlihat ada beberapa diagram untuk jumlah stok, kemudian ada incoming ordernya, ada data outgoing order, dan total biaya. Untuk berdasarkan data grafik yang disediakan, terlihat adanya pola yang menampilkan ketidakseimbangan antara stok, permintaan, dan pesanan yang berpengaruh langsung terhadap total biaya rantai pasok. Kemudian bisa juga dilihat pada grafik jumlah stok, ada terlihat beberapa perbedaan signifikan dalam pola stok antara peran-peran dalam rantai pasok, yaitu retailer, wholesaler, distributor, dan faktorinya. Retailernya memiliki stok yang paling atas atau memuncak pada angka sekitar 5.500 unit, yang kemudian langsung turun secara drastis menuju nol. Sementara itu, wholesaler dan distributor menunjukkan puncak stok masing-masingnya di sekitar 4.000 unit dan 3.000 unit dengan pola fluktuasi yang tidak stabil. Kemudian untuk modul 2 akan dijelaskan oleh Ibu Latif. Kepada Bu Latif, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Mas Arif. Saya akan menyampaikan modul 2 terkait bisnis proses dan skor model. Untuk bisnis proses sendiri, setiap perusahaan termasuk PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki diagram alur bisnis proses produksi yang bermanfaat memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur proses produksi di perusahaan.
mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga distribusi produk jadi, sehingga akan mengetahui bagaimana setiap tahapan penting dalam proses produksi serta keputusan-keputusan yang perlu diambil dari setiap tahapannya untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Seperti di layar, bahwa untuk bisnis proses dari PT Indofood Cep BP Sukses Makmur sendiri, mulai dari flowchartnya, mulai dari start untuk pemesanan bahan baku ke supplier, selanjutnya pengadaan bahan baku untuk dilakukan penyimpanan di gudang sebelum proses, nanti akan ada proses inspeksi bahan baku. Setelah proses inspeksi bahan baku, akan ada proses penjadwalan produksi, mulai dari proses produksi sampai dengan hasil akhir produksi. Setelah produk jadi, akan melakukan distribusi dari pengiriman dari pusat ke distribusi ke eh, retail sampai dengan ke konsumen. Next, Mas. Untuk skor model sendiri, skor model adalah suatu metode yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengukur kinerja rantai pasok secara menyeluruh dengan memanfaatkan tiga metrik untuk melakukan penguraian proses dari yang umum sampai dengan yang detail. Skor model sangat berperan untuk memetakan bagian-bagian rantai pasok untuk memudahkan proses pengukuran dan penentuan skor model diperlukan bisnis proses yang dapat menunjukkan keseluruhan sistem dan alur kerja perusahaan. Seperti yang di layar bahwa tabel skor model berisi mengenai proses elemen, atribut, matriks level 1, level 2, level 3, satuan, bobot, skor, bobot, kali skor. Untuk plan sendiri, berisi mengenai proses yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam perencanaan rantai pasok. Sedangkan source, proses ini mencakup pengadaan bahan baku dengan mengukur reliabilitas, responsivitas, dan biaya. Sementara untuk mic, proses pembuatan difokuskan pada tiga aspek yang sama, reliabilitas, terus biaya, dan juga apa satunya? Responsivitas. Untuk deliver sendiri merupakan proses pengiriman yang melibatkan reliabilitas, responsivitas, dan biaya juga. Sedangkan untuk return sendiri merupakan proses pengembalian menilai reliabilitas dan biaya. Untuk tujuan dari skor model dan bisnis proses sendiri ada tiga. Satu, untuk menganalisa perubahan lingkungan bisnis yang sebagai alat dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Berikutnya, untuk meningkatkan pengetahuan tentang model skor. Dan yang terakhir, untuk menerapkan model skor dalam mengevaluasi proses dalam rantai pasokan. Demikian untuk modul 2 dan untuk selanjutnya akan diteruskan dari Pak Hendra. Waktu di tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Latif. Izin menyampaikan melanjutkan untuk praktikum modul 3 terkait supply chain risk assessment. Apa itu supply chain risk assessment? Adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko yang dapat mengganggu rantai pasok suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak risiko yang dapat menyebabkan gangguan operasional, keterlambatan produksi, atau kerugian finansial. Untuk tujuan utama dari supply chain risk assessment adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko dalam rantai pasok agar operasi bisnis tetap berjalan lancar dengan efisien. Pada praktikum ini, metode yang diterapkan ada dua, yakni
FEMEA Failure Mode Effect Analysis. Apa itu? Eh, Suatu analisa untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kegagalan dalam suatu sistem, baik itu terkait pengadaan ataupun pelayanan jasa. Dan metode yang kedua yang digunakan adalah host of risk. Apa itu host of risk? Adalah suatu model untuk menganalisis resiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko potensial. Pada praktikum ini disebarkan kuesioner dengan responden masing-masing anggota kelompok, terdiri dari 5 anggota kelompok, untuk melakukan penilaian terkait metode-metode yang kita gunakan. Dan untuk tabel FEMEA ini, pertanyaannya terkait parameter dari resiko pengadaan, resiko produksi, resiko pergudangan, resiko terkait penjualan, ataupun resiko terkait logistik atau pengiriman atau pendistribusian barang itu sendiri. Parameter-parameter yang kami nilai terkait kejadiannya, occurrence, terkait ke tingkat keparahannya, severity, tingkat deteksi, pemantauannya. Nah, dari situ akan kita cari nilai proporsi untuk RPN. RPN adalah suatu metode penilaian risiko yang menggunakan angka untuk menentukan tingkat prioritas risiko. Nah, dan juga kita menggunakan untuk penilaiannya risk score value, RSV, yakni angka yang menunjukkan tingkat keparahan risiko itu sendiri. Next, Kak. Nah, dari hasil kuesioner tersebut, baik itu FEMEA ataupun untuk metode yang kita gunakan selain itu house of risk, didapatkanlah data seperti tabel berikut. Dan dari tabel tersebut diolah kembali untuk menentukan nilai agregat risk potensial. Apa itu nilai agregat risk potensial? Suatu nilai yang digunakan untuk menentukan prioritas resiko tertinggi. Dari praktikum ini didapatkan bahwa berdasarkan analisis diagram Pareto, baik itu RPN, RSV, dan ARP menunjukkan bahwa identifikasi dan prioritas risiko dalam rantai pasok sangat penting untuk keberhasilan manajemen risiko. Hasil dari diagram Pareto di samping mengindikasikan bahwa sebagian besar risiko dapat diprioritaskan berdasarkan nilai RPN, RSV dengan risiko tertinggi yang harus fokus utama dalam strategi mitigasi. Nah, didapatkan bahwa prinsip Pareto 80/20 juga terlihat jelas dalam analisis ARP, di mana 8 risiko teratas menyumbang sekitar 80% dari total potensi dampak. Hal ini menegaskan bahwa dengan memprioritaskan mitigasi terhadap risiko tersebut, perusahaan dapat secara efektif mengurangi dampak keseluruhan dari risiko yang dihadapi. Nah, selanjutnya untuk modul 4 pada praktikum ini membahas multi kriteria decision making. Apa itu? Yakni tools yang membantu perusahaan mengkoordinasikan operasi produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menjaga kepuasan pelanggan. Tujuan dari praktikum adalah menentukan kriteria keputusan yang penting. Selanjutnya mampu menentukan skala penilaian untuk setiap kriteria pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, bertujuan memilih keputusan terbaik menggunakan metode AHP dan super decision. Nah, dari praktikum ini menggunakan software super decision, yakni membandingkan keputusan untuk mengambil keputusan tersebut berdasarkan keterlibatan beberapa kriteria yang di, di, diolah di sini terkait harga, quality, terkait pengiriman, dan terkait pembayaran, termin pembayaran. Next, Kak.
Berdasarkan dari penilaian-penilaian tersebut, didapatkanlah berdasarkan tabel yang sebelah kiri bahwasanya perbandingan antara beberapa kriteria berbanding dengan alternatif supplier. Dan berdasarkan tersebut didapatkan analisa bahwa menggunakan perangkat lunak tersebut menunjukkan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan dalam konteks pemilihan alternatif terbaik berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas pengiriman, dan jangka waktu pembayaran dan kapabilitas. Hasil perbandingan tersebut memberikan wawasan yang jelas mengenai prioritas masing-masing kriteria. Dari hasil analisis, kualitas muncul sebagai kriteria yang paling penting, dilanjutkan diikuti oleh harga dan pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengambilan keputusan, para pemangku kepentingan lebih memprioritaskan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, yang berimplikasi pada kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Kriteria lain seperti jangka waktu pembayaran dan kapabilitas juga memiliki bobot yang signifikan, tetapi tidak sekuat kualitas dan harga. Demikian untuk modul 3 dan 4, dan selanjutnya untuk modul 5 akan dilanjutkan kepada Pak Anton. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Indra. Saya akan menyampaikan modul 5, di mana modul 5 ini data visualization, di mana data visualization ini adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafis atau visual seperti grafik, diagram, peta, atau dashboard interaktif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Di mana tujuannya adalah mempermudah pemahaman data, seperti mengubah data kompleks menjadi informasi yang lebih intuitif. 2. Membantu pengambilan keputusan, di mana memudahkan identifikasi tren, pola, dan anomali. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi komunikasi, di mana menyajikan data dengan cara yang lebih menarik dan mudah dibagikan. Nah, di samping ada table land pivot dari Januari sampai dengan Desember, di mana kolom labelnya ada furniture, ada office supplies, dan teknologi. Dan di bawah table ada grafik, di mana grafik tersebut dari Januari sampai dengan Desember, baik quantity, baik kategori, di mana ada datanya ada furniture, office supplies, dan teknologi. Selanjutnya, next. Selanjutnya, modul 5 ini analisis yang dilakukan menggunakan perangkat lunak super decision pada data, perbandingan kriteria dan alternatif menunjukkan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan dalam konteks pemilihan alternatif terbaik berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas pengiriman, jangka waktu pembayaran, dan kapabilitas. Hasil perbandingan memberikan wawasan yang jelas mengenai prioritas masing-masing kriteria. Dari hasil analisis kualitas muncul sebagai kriteria yang paling penting, diikuti oleh harga dan pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengambilan keputusan, para pemangku kepentingan lebih memprioritaskan kualitas produk atau pelayanan yang ditawarkan, yang berimplikasi pada kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Kriteria lain seperti jangka waktu pembayaran dan kapabilitas juga memberikan bobot yang signifikan, tetapi tidak sekuat kualitas dan harga. Nah, di samping juga sebelah kiri ada grafik batang, ada grafik land, dan grafik P. Selanjutnya, untuk modul 6 dan kesimpulan disampaikan oleh Kak Dinda. Baik, terima kasih Pak Anton. Untuk modul 6 ada Service Innovation. Service Innovation adalah pengembangan atau peningkatan layanan yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan meningkatkan efisiensi bisnis.
Inovasi ini bisa serupa perbaikan proses, model bisnis baru, pemanfaatan teknologi, atau pendekatan lainnya yang lebih personal. Eh, untuk objektifnya di sini kami dapat memahami konsep inovasi layanan dan hubungannya dengan revolusi industri 4.0, lalu memahami bagaimana kinerja layanan dapat diukur dan ditingkatkan, lalu memahami metode evaluasi dan peningkatan kinerja layanan. Di sini ada tabel pertanyaan kuesioner, tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan terhadap layanan dari aspek eligibility, reliability, assurance, empathy, dan akses. Di sini kami memakai skala Likert 1-5, di mana skala 1 menunjukkan bahwa customer menganggap sangat tidak puas dengan kepentingan kepentingan di perusahaan. Skala 2 dengan menunjukkan tidak puas, skala 3 menunjukkan cukup puas, skala 4 puas, dan skala 5 sangat puas. Untuk menentukan Customer Satisfaction Index, diperlukan juga beberapa uji dan perhitungan. Yang pertama ada uji validitas, uji reliabilitas, lalu ada SERVQUAL score, ada juga Weight Importance score, dan Weight Satisfaction score. Dihitung dengan menjumlahkan semua Weight Satisfaction score. Di sini ada uji validitas dan uji reliabilitas, di mana menunjukkan untuk uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner benar-benar mengukur aspek yang dimaksud. Yang dimaksud yaitu kepentingan dan kepuasan. Lalu menggunakan correct item digunakan total correlation atau Pearson correlation. Lalu di uji reliabilitas terdapat di sini terdapat tabel uji reliabilitas yang dimana digunakan untuk mengukur konsistensi hasil kuesioner. Biasanya menggunakan Cronbach's alpha, di mana nilai di atas 0,7 menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Selanjutnya. Untuk resultnya, yaitu Customer Satisfaction Index, di sini menunjukkan bahwa hasil CSI itu 93%, di mana interpretasi CSI dari 0 sampai 20% itu sangat tidak puas, dari 21 sampai 40% itu tidak puas, dari 41 sampai 60% cukup puas, 61 sampai 80% puas, dan 81 sampai 100% sangat puas. Di sini menunjukkan 93%, di mana berarti customer sangat puas dengan tingkat dengan kinerja perusahaan. Lalu di sini ada scatterplot CSI. Di scatterplot ini yang menggambarkan hubungan antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan dari berbagai atribut yang diukur. Dari visualisasi ini tampak bahwa sebagian besar titik data terkonsentrasi di sisi kiri grafik dengan nilai tingkat kepuasan sekitar 32. Sementara hanya untuk satu titik yang memiliki nilai kepuasan lebih tinggi, yaitu nilai 37. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak atribut memiliki tingkat kepuasan yang relatif rendah, meskipun tingkat kepentingannya beragam antara 34 sampai 39. Untuk analisis scatterplot ini digunakan untuk memvisualkan hubungan antara tingkat kepentingan dan kepuasan, dan scatterplot juga membantu identifikasi aspek layanan yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Next. Ya, Kak. Ya. Untuk kesimpulan, supply chain management menunjukkan bahwa implementasi rantai pasok berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi alur informasi dan mengurangi ketidakseimbangan stok. Namun, beberapa tantangan utama masih ditemukan, seperti biaya penyimpanan tinggi akibat stok berlebih dan pola batch ordering yang meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Lalu, penerapan skor model membantu mengukur kinerja rantai pasok dari aspek reliabilitas, biaya, dan pencapaian yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek pengiriman dan pengembalian barang. Untuk analisis risiko menggunakan metode failure mode effect analysis and cost of risk, menegaskan bahwa mitigasi risiko prioritas dapat secara signifikan mengurangi gangguan operasional. Selain itu, ada juga multi-kriteria decision making, mengungkapkan bahwa
kualitas merupakan faktor utama dalam pengembalian keputusan rantai pasok, diikuti oleh harga dan juga pengiriman. Data visualization mempermudah pemahaman pola data, sedangkan inovasi layanan berbasis teknologi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari hasil Customer Satisfaction Index menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, penerapan ISCM yang lebih terintegrasi dengan analisis risiko, optimasi pengambilan keputusan, serta inovasi layanan berbasis data dapat membantu meningkatkan efektivitas dari efisiensi rantai pasok secara menyeluruh. Terima kasih. Maaf, Kak Arif masih di mute. Oke, baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari tim 4 ESCM. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Semoga presentasi kami ini dapat diterima dan dimengerti serta dipahami dan mendapatkan nilai terbaik. Demikian dari tim kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Oke,